Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ananda. Kelompok kami akan menjelaskan terkait identifikasi proses, input, output, dan konversi pada UMKM thrifting. Lalu mencari langkah yang menurut kami berguna bagi manajer atau pemilik UMKM tersebut dalam mengevaluasi efektivitas pada UMKM ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Bayu Ananda, lalu ada Made Swarsana, dan yang terakhir ada Satria Budi Utomo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang thrifting terlebih dahulu. Thrifting adalah bentuk bisnis yang menghususkan diri dalam perjualan pakaian bekas atau second hand, yang biasanya diperoleh melalui proses thrifting atau berburu barang-barang bekas yang masih berkualitas, namun kegiatan mencari dan membeli barang-barang bekas atau second hand dengan harga yang lebih terjangkau. Biasanya di toko bekas barang bekas, pasar loak, atau penjualan barang bekas. Aktivitas ini sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tertarik dengan pakaian, perabotan, atau barang-barang unik yang memiliki nilai estetika atau historis. Untuk thrifting memiliki berbagai layanan seperti yang pertama, pencarian dan penyortiran barang. Platform thrifting sering menyediakan fasilitas pencarian dan penyortiran barang berdasarkan kategori, merek, ukuran, atau kondisi. Ini membantu pembeli untuk dengan mudah menemukan barang yang mereka cari. Yang kedua, penilaian kondisi barang. Deskripsi kondisi barang yang jelas dan akurat membantu pembeli dalam membuat keputusan pembelian yang lebih informasional. Ini termasuk penilaian tentang apakah barang tersebut seperti baru atau memerlukan perbaikan. Yang ketiga, foto dan deskripsi yang jelas. Gambar dan deskripsi yang baik dari barang-barang bekas membantu pembeli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang barang tersebut sebelum memutuskan untuk membeli. Yang keempat, sistem penilaian dan ulasan pelanggan. Platform thrifting sering memiliki sistem ulasan dan penilaian dari pembeli sebelumnya. Hal ini membantu pembeli potensial untuk menilai kualitas layanan dan keadaan penjual. Yang kelima, pilihan pembayaran aman. Layanan pembayaran yang aman dapat beragam, dapat mencakup kartu kredit, pembayaran melalui platform seperti PayPal, atau opsi pembayaran lainnya. Yang keenam, kebijakan pengembalian. Memiliki kebijakan pengembalian yang jelas dan adil memberikan kepercayaan tambahan kepada pembeli. Ini memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai harapan. Dan yang ketujuh, program diskon dan promosi. Beberapa platform thrifting menawarkan program diskon, kupon, atau promosi khusus untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Yang ke-8, pengiriman aman dan terlacak. Layanan pengiriman yang dapat diandalkan dan dapat dilacak penting untuk memberikan keamanan kepada pembeli. Informasi pelacakan yang akurat memungkinkan pembeli untuk mengikuti status pengiriman barang. Yang ke-9, ada fitur barang serupa atau produk rekomendasi. Fitur ini membantu pembeli menemukan barang yang mirip atau berhubungan dengan produk yang sedang mereka lihat, meningkatkan kemungkinan penjualan. Dan yang terakhir ada interaksi komunitas beberapa platform. Beberapa platform thrifting memiliki elemen komunitas di mana pengguna dapat berbagai pengalaman, saran, atau bahkan item yang mereka temukan. Lalu untuk layanan baju bekasnya sendiri pun memiliki banyak pelayanan, yaitu yang pertama, pengumpulan barang bekas. Layanan ini dapat mencakup pengumpulan barang-barang bekas dari berbagai sumber seperti donasi masyarakat, pelelangan, atau pembelian dari individu. Yang kedua, pembersihan dan restorasi. Barang-barang bekas mungkin memerlukan pembersihan atau perbaikan sebelum dijual. Layanan ini dapat mencakup pencucian, perbaikan kecil, atau restorasi barang. Yang ketiga, penyortiran dan penilaian kualitas. Barang-barang bekas biasanya perlu disortir berdasarkan kualitasnya. Ada yang masih dalam kondisi sangat baik, sedang, atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Penilaian kualitas ini membantu menentukan harga jual. Yang keempat, penjualan online.
Banyak toko barang bekas atau thrifting beroperasi secara online melalui platform e-commerce. Ini memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan membeli barang bekas dari kenyamanan rumah mereka. 5. Penawaran dan diskon dan promosi. Untuk meningkatkan minat pelanggan, toko barang bekas mungkin menawarkan diskon, promosi, atau penawaran khusus, terutama untuk barang-barang tertentu atau selama periode waktu tertentu. Yang keenam, pengiriman dan pengiriman balik. Layanan ini mencakup proses pengemasan dan pengiriman barang bekas kepada pembeli. Beberapa layanan juga mungkin menawarkan kebijakan pengembalian barang jika pelanggan merasa tidak puas. Dan yang 7, pendekatan berkelanjutan. Beberapa platform thrifting menekankan pendekatan berkelanjutan, mengedepankan penggunaan kembali barang-barang untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ke-8, komunitas dan media sosial. Beberapa toko barang bekas menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan barang-barang baru, dan membangun komunitas thrifting. Dalam menjalankan bisnis thrifting, UMKM penting untuk memahami pekerja thrifting yang terampil dan mempromosikan layanan Anda dengan baik melalui media sosial. Kualitas layanan dan produk yang berkualitas tinggi, serta pelayanan pelanggan yang baik akan membantu Anda membangun reputasi yang baik dan mendapatkan pelanggan setia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Bayu. Kami di sini akan menjelaskan tentang input, output, dan konversi pada UKM thrift. Untuk input, kami akan menjelaskan tentang peralatan dan bahan dan modal awal. Yang pertama itu peralatan dan bahan, seperti rak penyimpanan, itu rak untuk menata dan menampilkan pakaian bekas dengan rapi, untuk membantu pelanggan untuk melihat produk dengan jelas dan menciptakan rasa yang menarik. Yang kedua itu gantungan atau penyangga, bisa dibilang itu untuk pakaian dan penyangga untuk menjaga bentuk pakaian, untuk memudahkan dan melihat pelanggan dan mencoba pakaian tersebut. Yang kedua itu, yang ketiga itu meja pamer, meja untuk menampilkan aksesoris atau pakaian yang menarik perhatian. Yang keempat itu peralatan dan pembersih. Jika Anda berorientasi atau membersihkan barang bekas, mungkin diperlukan peralatan pembersih khusus. Fungsinya itu menyediakan barang-barang yang lebih bersih dan menarik. Yang kedua itu bahan. Bahan adalah bahan kemasan seperti kardus, stiker, dan bahan kemasan lainnya. Yang kedua itu label produk atau memberikan informasi tentang harga dan merek dan instansi perawatan, yang fungsinya untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pelanggan dan meningkatkan profesionalisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Mungkin akan dilanjutkan dengan saudara kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modal awal. Modal awal untuk memulai bisnis UMKM thrifting outfit ini mencakup berbagai faktor seperti lokasi, skala usaha, dan peralatan yang digunakan. Maka dari itu total modal awal adalah senilai 15 juta. Untuk outputnya sendiri, kami akan menjelaskan tentang pendapatan, inovasi, desain, dan kepuasan pelanggan. Pendapatan. Untuk pendapatan thrifting outbound outfit dalam sebulan, kisaran rata-rata adalah 3-5 juta per bulan, tergantung pada banyak atau sedikitnya konsumen. Inovasi proses menciptakan atau memodifikasi produk, layanan, atau pengalaman pengguna dengan memasukkan elemen-elemen baru atau perbaikan pada desain yang sudah ada. Dalam konteks thrifting atau bisnis baju bekas,
Inovasi desain dapat memberikan nilai tambahan, menciptakan daya tarik visual yang unik, atau meningkatkan keberlanjutan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada thrifting sangat bagus dikarenakan layanan yang sangat baik dan tidak mengecewakan. Pelanggan merasa puas, senang, atau terpenuhi dengan produk atau layanan yang mereka beli atau terima dari suatu bisnis. Kepuasan pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi bisnis, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan retensi pelanggan. Konversi yang pertama itu bahan berkelanjutan. Pilih bahan yang ramah lingkungan atau daur ulang untuk produk yang dijual. Yang kedua, program pengembalian atau pertukaran. Sediakan program pertukaran atau daur ulang bagi pelanggan untuk mendorong siklus hidup produk yang lebih panjang. Yang ketiga, informasi produk berkelanjutan. Ikut informasi kepada pelanggan tentang langkah-langkah keberlanjutan yang diambil oleh bisnis adalah penawaran barang berkualitas tinggi, fokus pada penawaran barang bekas yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Yang terakhir itu partisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Pertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi atau label berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Output yang pertama itu barang bekas yang dijual. Barang bekas yang telah dibersihkan diperbaiki jika diperlukan dan siap dijual. Barang yang terorganisasi dengan baik, toko atau platform penjualan online. Yang kedua, keuntungan finansial. Uang yang diperoleh dari penjualan barang bekas dikurangi biaya operasi. Dapat digunakan untuk menyokong pertumbuhan bisnis, memperluas stok, atau meningkatkan fasilitas. Yang terakhir, pelanggan dan reputasi. Pengembalian pelanggan yang puas, reputasi positif di komunitas atau platform online. Maka dari itu, menurut kami satu langkah yang berguna bagi pemilik UMKM di bidang thrifting atau baju bekas dalam mengevaluasi aktivitas organisasi adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu survei pelanggan. Buat survei online menggunakan platform seperti Google Form atau survei terintegrasi dalam email. Tanyakan tentang pengalaman belanja, preferensi pelanggan, dan area yang dapat ditingkatkan. Yang kedua itu ulasan. Pantau ulasan pelanggan di platform konferensi atau situs web bisnis Anda. Tanggapi ulasan dengan positif dan tanggap terhadap kritik konstruktif. Tinjau komentar dan tanggapan pelanggan di media sosial. Ajukan pertanyaan atau buat polling untuk mendapatkan umpan balik lebih lanjut. 3. Analisis data transaksi. Tinjau data transaksi untuk melihat pola pembelian, identifikasi produk atau kategori yang paling diminati oleh pelanggan. Amati sebagai sering pelanggan melakukan pembelian. Dapat memberikan wawasan tentang seberapa puas mereka dengan layanan Anda. Yang terakhir, wawancara langsung. Wawancara pelanggan secara langsung untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang kebutuhan dan harapan mereka. Sekian, terima kasih.